Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya yaitu Desti, Siti Nur Hidayah, dan Hadia Rafa. Kami akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi biaya perusahaan manufaktur. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan biaya pada perusahaan PT Tricakrawala Adiguna. Pertama, saya ingin menjelaskan profil dari perusahaan. PT Tricakrawala Adiguna merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang menjalankan usaha dalam bidang industri rokok di Karanganyar. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI nomor C-3.THT.01/TH1993 pada tanggal 10 Mei 1993 dan SK Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional tanggal 24 Juli 1993. PT Tricakrawala Adiguna berdiri pada tanggal 17 Juli 2006. Perusahaan ini merupakan persekutuan dari Bapak Dion Adiputra, Prasetyo Wibowo, dan Kuswanto. Kedudukan mereka dalam perusahaan didasarkan pada modal saham yang mereka tanamkan. Bapak Dion Adiputra yang berkedudukan sebagai komisaris utama menanamkan modal saham tertinggi yaitu 50%. Bapak Prasetyo Wibowo dan Bapak Kuswanto yang menanamkan modal sebesar 25% berkedudukan sebagai komisaris. PT Tricakrawala Adiguna berlokasi di Jetak, RT 4 RW 3 Gondang Rejo, Karanganyar. Penentuan lokasi perusahaan bukanlah hal yang kebetulan, tetapi atas dasar berbagai pertimbangan. Berikut yang mendasari pemilihan lokasi perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT Tricakrawala Adiguna menggolongkan tenaga kerja menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tenaga kerja bulanan, meliputi tenaga kerja tetap dan ditugaskan pada bagian keuangan, bagian personalia, bagian pemasaran, staf administrasi produksi, staf kantor produksi, staf produksi, dan teknisi mesin. Gaji tenaga kerja dibayarkan tiap bulan. Yang kedua ada tenaga kerja harian. Tenaga kerja yang ditempatkan dalam proses produksi meliputi karyawan bagian linting, sortir, gunting, packing, dan mandor. Upah diberikan setiap 1 minggu sekali dengan perhitungan jumlah hari masuk dalam bekerja dikalikan upah 1 hari kerja. Tenaga kerja harian direkrut oleh perusahaan dengan sistem kontrak. Selanjutnya ada produksi. Produk yang dihasilkan adalah SKT atau sigaret kretek tangan dan SKM atau sigaret kretek mesin atau rokok filter. Produk SKT meliputi puncak kretek dan puncak cerutu style long size, sedangkan produk SKM meliputi Low G mild, Era mild, True mild, dan LD mild. Perusahaan membeli bahan baku dari petani tembakau berupa tembakau yang sudah dilembutkan. Kemudian tembakau tersebut diolah bersama cengkeh dan saus yang dibuat oleh tenaga ahli pada perusahaan sehingga mempunyai cita rasa yang berbeda. Daerah pembelian bahan baku meliputi Kendal, Bojonegoro, Temanggung, Parakan, Banyuwangi, dan Muntilan. Bahan pembantu berupa ambre, OPP, etiket, bobin, gold inner leper, white inner frame, gabus filter, door slope, dan kertas scrap dibeli dari Surakarta, Semarang, dan Kudus. Selanjutnya ada perhitungan biaya bahan baku PT Tricakrawala Adiguna bulan Februari 2010. Keterangan biaya bahan baku yang pertama ada tembakau dengan kuantitas 1.477 kg dengan harga satuan 33.500. Jadi total biayanya 49.479.500. Yang kedua ada cengkeh dengan kuantitas 490 kg dengan harga satuan 58.000. Total biayanya jadi 28.420.000. Yang terakhir ada saus dengan kuantitas 15 liter dengan harga satuan 54.700. Total biayanya 820.500. Jadi total keseluruhan biaya bahan bakunya yaitu 78.720.000. Yuk di sini kita pahami sama-sama untuk perhitungan biaya bahan baku pembantu. Nah, dalam tabel tersebut, kalian bisa lihat yang dibutuhkan itu adalah keterangan, kuantitas atau jumlah, harga persatuan, dan total biayanya. Dan untuk rinciannya satu persatu, kalian bisa pahami, karena ini emang banyak, jadi
kalian bisa lihat sendiri aja totalnya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk totalnya sebesar 403.77.150 juta. Selanjutnya ada perhitungan biaya overhead pabrik. Di sini yang kalian butuhkan hanya keterangan dan total biaya. Keterangan yang diperlukan itu ya biaya bahan pembantu, biaya perawatan mesin. Dan itu total untuk biaya overhead pabrik sebesar 404.711.150.000. Dan untuk selanjutnya itu ada perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Di sini sedikit berbeda karena di sini yang diperlukan itu lebih spesifik ke gaji atau upah ya. Di sini itu keterangan jumlah karyawan, upah per hari, jumlah hari, dan total biaya. Di situ rinciannya sama, kalian bisa pahami sendiri. Setelah itu, kira-kira total biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 17.630.000. Dan untuk yang terakhir, ada laporan harga pokok produksi. Yang diperlukan itu unsur biaya dan total biayanya. Nah, untuk rinciannya kalian bisa lihat sendiri. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, jumlah biaya produksi, jumlah produksi yang dihasilkan, HPP dibebankan per bungkus, harga jual, dan keuntungannya semua telah tertera di dalam tabel tersebut. Terima kasih.